Selain Mas Ferry suka berdakwah, begitu pedulinya Mas Ferry terhadap anak yatim piatu, serta begitu sayangnya pada sesama manusia. Setiap setahun sekali Mas Ferry selalu membantu anak yatim piatu dari beberapa hasil produknya, serta juga dari sahabat semuanya YG sudah memaharkan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam ini kita masih diberikan kesehatan. Tentunya kita harus menikmati sehat-sehat yang Allah berikan. Tentunya begitu sahabat ya. Sebelum kita berbincang-bincang, kita berselawat dulu sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati. Wasirri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, yang mendengarkan salawat ini juga yang membaca, mudah-mudahan semua mendapatkan syafaatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saudaraku, dimanapun kalian berada, saya tidak bosan-bosan untuk mendoakan sampean. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sampean selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di malam ini saya dengan Mas Jarwo sahabat ya, karena saya lihat di video kemarin Mas Jarwo, di sini tuh ada penyerangan Mas Jarwo. Iya. Coba iya. Saya ingin tahu, ceritakan gimana ceritanya dari awal Mas Jarwo. Jadi seperti ini Pak Ustadz, pas malam itu saya di sini intinya mau berjaga karena Ustadz Ferry sama Ustadz Fajar ada di Padepokan. Betul Mas Jarwo. Terus saya mencari Habib pun Habib juga tidak ada Ustadz. Jadi intinya sampean di waktu itu sendirian Mas Jarwo? Sendirian. Saya suruh kameramen mengambil kameranya Ustadz. Oh, Fikir lah kameramennya. Iya. Itu setelah itu saya biar ada bukti kalau saya bahwa saya pada malam itu saya yang berjaga. Saat beberapa menit itu kedatangan Kang Slamet. Selamat yang datang ke sini? Iya, Kang Slamet datang ke sini. Ya kan saya lama udah enggak pernah bertemu Kang Slamet.
Akhirnya saya baru ketemu tadi kemarin malam itu. Nggih. Setelah saya berbincang sama Kang Slamet, ternyata Kang Slamet itu kalau menurut saya Kang ya, Nggih. itu seperti ada kena pengaruh dari ilmu hitam itu. Iya, Kang Mas Slamet Selamat itu. ini kan ceritanya gini Mas Jero ya, saya putus dulu ceritanya sampean ya. Iya. Gini ceritanya. Mas Selamat ini ya sempat saya temukan dengan si itu jubah hitam itu. Iya itu juga ada itu, Ustadz. Datang juga dia. Si jubah hitam itu juga datang pada malam hari itu Ya Allah. sama Kang Slamet. Pertama tapi Kang Slamet dulu yang datang setelah saya menolak kemauan permintaan Kang Slamet itu. Saya terjatuh dan di posisi di sebelah sana itu ada jubah hitam itu mengikuti Kang Slamet juga. Seperti itu, Kang. Ya karena ini ceritanya panjang sebenarnya Mas Joro. Saya kemarin bertemu Ibu Desi. Ibu Desi, sampean tahu Ibu Desi dulu itu? Iya. Bertemu Ibu Desi dengan si jubah hitam itu. Ya Allah. Awalnya begitu Mas Jero. Terus saya ikuti ternyata ya Mas Selamat itu sudah dipengaruhi sama si jubah hitam itu, sudah dihilangkan pikirannya, nggak ingat sama saya Mas Jero. Tapi yang saya herankan itu Ustadz, pas waktu Kang Slamet datang ke sini ya sempat bertanya gimana Kang Fajar, gimana Ustadz Ferry. Ya kirain saya ya biasa-biasa saja. Ya karena sampean belum tahu ya. Iya belum tahu Ustadz. Bahwa Selamat itu dipengaruhi si jubah hitam. Makanya ngerayu sampean ya. Datang ke sini mengerayu ya. Iya merayu saya untuk mengambil barang-barang yang itu di dalam rumah Ustadz Fajar itu. Selamat itu ya. Kemarin dia datang ke sini sendirian. Dia mengambil tasbih. Waktu Habib kan nggak bisa apa-apa Mas Jero. Iya. Nggak bisa jalan. Dia maksa masuk ke dalam rumahnya Kang Fajar tuh mengambil tasbih. Tasbih Baitullah yang diambil. Pas waktu saya melawan Kang Slamet itu, Ustadz, beberapa kali Kang Slamet itu kalah dengan tenaga dalam saya. Setelah Kang Slamet kalah, mungkin Kang Slamet merasa merasa tidak mau kalah dan harus menang. Dia mengeluarkan tasbih. Tasbih itu lalu dihantamkan sama saya. Saya terus muntah darah. Ya Allah. Kemarin itu Ustaz. Ya banyak juga kadang-kadang yang tanya, kenapa Selamat itu bisa memegang tasbih? Tentunya bisa sahabat, karena Selamat ini enggak seutuhnya dipengaruhi sama jubah hitam itu sahabat ya. Enggak seutuhnya. Kadang-kadang Selamat ini ingat sahabat ya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang hilang pikiran seperti itu. Mas Jarwo, makanya Selamat itu bisa memegang tasbih tersebut. Iya. Berarti tasbih yang dipegang Kang Slamet itu juga tasbih dari sini juga itu Ustaz? Iya, tasbih Baitullah. Tapi yang hitam itu, yang baju hitam itu nggak mungkin bisa memegang tasbih itu. Kalau Selamat masih bisa. Ya, mungkin dari hal seperti itu sama si jubah hitam itu Kang Slamet ini dimanfaatkan. Mungkin seperti itu Mas Jarwo. Makanya dimanfaatkan Selamat ini untuk menyerang kita, tim kita di sini, iya, untuk Kang. mengambil benda-benda yang ada di sini. Iya. Soalnya pas waktu Kang Slamet datang ke sini kemarin itu, dia menyuruh saya untuk mengambil benda-benda di dalam rumah Kang Fajar itu. Dan akhirnya terjadi percecokan, akhirnya saya terkena tasbih yang dibawa Kang Slamet itu, Ustaz. Seperti itu kemarin itu. Selamat, saya kan sudah bilang sama Selamat. Itu awalnya Selamat itu menjaga nenek Katil. Iya. Saya suruh jaga kan nenek Katil di saat ini kan disekap. Oh iya. Diikat di sana di pohon ya. Iya. Selamat itu suruh jaga nenek Katil ya. Memang ada kesalahan dari tim kita Mas Jarwo ya. Di waktu dikirim Mas Selamat itu kita lambat ngirimnya untuk ngirim makan maksudnya. Jadi Selamat itu ingin mencari makan, ternyata jumpa dengan baju hitam. Jumpa dengan baju hitam, nggak tahu ya diapain sama baju hitam itu kok sampai Selamat ini hilang ingatan loh. Iya Kang. Nggih. Yang apa ya?
eh, apakah kita itu bisa ngambil tasbih dari Kang Slamet itu? Maksudnya gimana, Mas? Apakah kita bisa mengambil alih dari tasbih yang dibawa sama Kang Slamet itu tuh, Ustaz? Maksudnya tim kita? Iya. Insya Allah, karena tasbih itu tak akan kekal ada di Slamet. Insya Allah nanti ada cara kita untuk mengambil tasbih tersebut. Iya, karena saya khawatir, Ustaz. Karena kan sedangkan posisi Kang Slamet pada saat ini sedang itu dalam kawasannya si jubah hitam dengan membawa bekal tasbih itu. Yang saya khawatirkan ini Ustadz, mungkin dengan adanya tasbih itu ya akan digunakan tidak semestinya yang harus dilakukan, mungkin untuk melukai orang lain. Mesti, karena gini, Mas Jarwo, itu kan suruhan dari jubah hitam itu. Makanya Mas Slamet dimanfaatkan biar bisa ngambil tasbih, biar bisa ngambil madu di sini. Itu memang sudah dirangkai sama baju hitam itu. Iya Ustadz. Iya. Yang saya khawatirkan Mas Slamet bisa melukai orang-orang yang berada di luar sana, terus akhirnya orang-orang siapa yang melakukan Kang Slamet? Dengan Kang Slamet posisi dalam bisa itu, juga keanggotaan kita. Maksud gini, tujuannya itu kenapa Slamet itu ngambil tasbih di sini? Tujuannya itu ingin benda-benda yang di sini. Makanya si jubah hitam itu kan menginginkan benda-benda yang ada di sini seperti madu, seperti cincin. Iya, nah, karena dia tidak bisa memegang sendiri. Baju hitam itu nggak bisa memegang benda-benda yang di sini. Makanya Slamet yang dimanfaatkan untuk mengambil benda-benda yang di sini seperti itu, Mas Jero. Iya. Kita harus waspada di saat ini, Mas Jero, karena Slamet ini masih dipengaruhi. Iya, benar sekali, Ustadz. Ya intinya kita harus bisa mengambil alih tasbih itu dari pegangan Kang Slamet itu, Ustadz. Harus memang kita cari cara dulu, Mas Jero, ya gimana supaya tasbih itu bisa dimiliki tim kita lagi gitu, Mas Jero. Iya. Jadi untuk saat ini meskipun sampean menjaga di sini memang harus hati-hati. Iya. Tasbih itu bisa juga menyerang saya karena tasbih itu dipegang Mas Slamet sekarang. Iya. Karena siapapun yang memegang tasbih itu pastinya dia akan mempunyai kekuatan yang lebih. Iya, memang di situ karena tasbih Baitullah itu memang energinya sangat besar. Iya, benar sekali Ustadz. Ya, karena kemarin saya pas dihantam tasbih itu, saya sampai itu muntah darah kemarin itu. Intinya kita harus waspada, Mas Jero, ya. Di saat-saat ini loh, kita harus waspada. Kalau bisa jangan sendirilah di sini. Karena mestinya saya yakin Slamet itu sering menyerang di sini. Karena apa? Di saat ini Slamet itu masih dipengaruhi. Iya, benar sekali Ustadz. Yang penting kita harus selalu tetap waspada ya Ustadz ya. Iya. Kayaknya itu coba pegang kamera. Itu kayaknya Slamet itu. Iya. Bentar Ustadz. Nah, coba ya kamera Allah, pegang. Tuh, kayaknya Mas Slamet ini. Ngapain ke sini itu? Iya Ustadz, Kang Slamet itu. Ya, sini Mas Slamet. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, duduk sini, duduk sini. Gak usah sampean apa ya? Salim gak usah sampean. Dari mana sampean? Dari luar. Dari luar. Berapa ini? 3. 3, ingat ya? Ingat Pak Ustadz. Apakah kamu sudah sembuh Mas Slamet? Ini ingat sobat, berapa ini? Namanya Pak Ustadz mengira saya gila Pak Ustadz. Gak gila. Karena kamu sudah dipengaruhi itu baju hitam Mas Slamet ya. Kata siapa Pak Ustadz? Ini berapa ini? 5. 5 ya? Iya Pak Ustadz. Tapi hati-hati Ustadz.
Biasanya itu akal-akalannya Kang Slamet seperti itu, Ustadz. Mungkin sampean yang akal-akalan. Saya kesini tuh niatnya ya mau menjaga padepokan juga sambil mengawasi terus lewat belakang. Tapi saya merasakan di batin saya itu sampean masih dipengaruhi Mas Slamet. Dipengaruhi gimana Pak Ustadz? Saya nggak paham Pak Ustadz. Ini sahabat ya, ini Slamet ini kadang-kadang ingat, kadang-kadang Slamet ini mau kemana kamu? Mau kemana? Sini. Bentar Pak Ustadz. Iya. Gak usah jaga-jaga kamu di sini. Gak usah kamu jaga-jaga kamu di sini. Awas, hati-hati Ustadz. Seperti saya takutkan terjadi seperti kemarin itu, Ustadz. Udah Mas Jarwo, diam sampean. Duduk dulu. Saya bicara karena saya belum percaya penuh sama sampean Mas Slamet. Saya masih merasakan kamu itu dalam kawasan baju hitam Mas Slamet. Terus Pak Ustadz nggak percaya dengan saya, dengan kedatangan saya kemari. Terus Pak Ustadz mencurigai saya untuk apa? Bisa mengambil barang-barang di sini. Kemarin kamu datang ke sini. Ya, ingat kamu? Ingat apa enggak kamu? Ya jelas ingat Pak Ustadz. Kenapa? Saya datang Sampean kemarin ini ada orangnya nih, Jarwo katanya kamu serang. Ya Mas Jarwo dulu yang nyerang saya Pak Ustadz. Makanya saya terus menyerang dia balik. Apa betul Mas Jarwo? Enggak, Pak Ustadz. Kenapa kamu bilang enggak Mas Jarwo? Ya, Jelas-jelas kan yang kemarin nyerang saya dulu kan sampean. Kang Slamet menyuruh saya untuk mengambil barang kemarin itu. Buktinya kan sampean nggak ngambil kan? Iya kan, saya nggak ngambil karena kan saya nggak mau, Kang. Nah itu sudah ada orangnya ini. Nah, kamu tuh masih dipengaruhi Mas Slamet. Kamu tuh kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak Mas Slamet. Pak Ustadz ini gimana? Kalau saya nggak inget itu mungkin nggak sampai sini Pak Ustadz. Saya terus terang inget. Saya masih curiga sobat, karena saya masih merasakan Slamet ini loh. Masih ada, apa loh, masih dipengaruhi sama baju hitam ini loh. Ya Allah Mas Slamet, kamu. Terus kamu dari mana ini? Dari mana kamu ini? Saya dari luar Pak Ustadz. Karena saya juga, apa ya, dekat dari tempat saya barusan. Sambil saya mengecek sini Pak Ustadz. Kamu dengan siapa? Saya sendiri Pak Ustadz. Saya datang sendiri, sampean tahu kan saya datang sendiri. Takutnya kamu bawa itu, diikuti sama si baju hitam itu. Iya Pak Ustadz. Pastinya Kang Slamet ini diikutin sama Jarwo, hitam itu. sudah diam. Apa kamu? Diam, lebih baik sampean diam. Keroyokan. Siapa yang ngeroyok? Saya sebenarnya nggak tega untuk menyerang kamu Mas Slamet ya. Kamu itu sebenarnya masih tim saya Mas Slamet. Saya tak tega untuk menyerang kamu loh. Ya sekarang gini Pak Ustadz. Kalau sampean itu memang ada bukti yang katanya saya kesini untuk menyuruh Jarwo mengambil barang-barang di sini, baru Pak Ustadz langsung percaya. Kan kenyataannya kan nggak ada yang saya ambil Pak Ustadz. Saya sudah lihat di videonya. Saya sudah lihat di videonya. Ini loh Pak Ustadz. Kalau video kan mungkin bisa dibuat-buat, apalagi Mas Jarwo mungkin bisa buat-buat video itu kayak gini mungkin bisa. Gak mungkin itu Ustadz, karena kemarin saya itu live streaming, gak ada settingan itu Ustadz. Mas Jarwo, sudah Mas Jarwo. Kan Mas Jarwo dulu yang apa melawan terus tiba-tiba. Udah Mas Slamet, kamu itu dipengaruhi Mas Slamet. Makanya sampean kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak Mas Slamet. Pak Ustadz, sekarang saya mau tanya kepada Pak Ustadz. Sampean kan kenal saya kan lebih lama daripada Jarwo. Justru di situ, karena saya menemukan kamu kemarin, kamu tidak ingat dengan saya Mas Slamet. Buktinya sekarang kan ingat Pak Ustadz. Ya makanya saya kan tadi bilang, kamu kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Kamu itu dipengaruhi Mas Slamet. Sadarlah Mas Slamet. Gini loh Pak Ustadz.
Itu pun kalau Pak Ustadz datang mengantar makanan itu nggak telat, mungkin saya nggak kayak gini Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz udah telat, saya juga lapar Pak Ustadz. Ya, akhirnya saya mencari buah-buahan yang ada di sekitar situ. Nggak taunya kenapa saya bertemu dengan si jubah hitam itu. Ternyata saya ikut si jubah hitam lebih enak dibandingkan ikut sama sampean. Astagfirullahaladzim. Loh, itu tuh kamu. Hati-hati Ustaz. Itu kamu. Nah, lihat, Itu, Ustaz. Cara mainnya Kang Selamat itu Ustaz. Diam. lihat kamu. Apa kamu? Diam. Lihat kamu itu. Jangan ancam seperti itu, Nah, Ustaz. sudah masuk ya, sudah masuk itu. Sudah masuk kamu itu. Nah, itu tuh. Itu. Ternyata kamu diikutin ya. Allah. Ternyata kamu diikutin ya. Ki, belum tahu kita siapa. Ajar terus. Jangankan Pak Ustadz Jarwo, saya nggak bakal kalian mundur. biar semua kalian maju. Kamu itu apa sih? Maksud kamu itu untuk mengaruhi Selamat ini apa? Hah? Biar hancur kalian semua. Untuk apa kamu mempengaruhi Selamat itu? Tahu dia. Aku berhasil kan bisa mempengaruhi anggota kalian. Terus mau apa kamu ke sini? Mau apa kamu ke sini? Hah? Mau apa Aku kamu? mau menghabiskan kalian. Silahkan. Kalau kamu mau menghabiskan saya, silahkan. Habisin dia, hajar dia. Tenang. Awas hati-hati Ustaz. Jarwo diam. Apa kamu? Sini kamu, sini. Sini. Kamu jangan ikut-ikut campur ya. Sini kamu. Biar si Jarwo ini saya yang hadapin. Habiskan semua. Kenapa baru kalian dua aja? Mana si pacar itu? Kamu gak usah tanya Fajar, gak usah tanya Kang Fajar. Terus mau apa kamu ke sini, ha? Mau apa kamu ke sini? Kalian musnah. Ilmu kamu ini. Lebih bagus kalian menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain dia itu? La haula wala quwwata illa Pakai billah. jurus andalannya itu. Apa itu? Mobil-mobil itu. Gimana Ki? Masih sanggup Ki? Gimana Ki? Padar ya. Bentar Ki. Keluarkannya kamu ambil semalam. Ya Ki. Keluarkannya. Biar tahu rasa dia. Awas hati-hati Ustaz. Sepertinya Kang Selamat mau mengambil tasbih itu Ustaz. Ayo, serahkan itu tasbih itu Mas Selamat. Serahkan. Sampean mau ini? Serahkan kepada saya tasbih itu. Sini kamu, sini. Sini kamu. Habisin dia. Diam. Hati-hati itu Ustaz. Habisin Selamat dia. sudah memegang tasbih itu Ustaz. Sampean mau ini? Habisin dia. Hati-hati Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati Ustaz. Tunggu kamu ya. Ustaz, hati-hati Ustaz. Tunggu ya. Saya tunggu di sini Mas Jero. Saya akan ambil tokat dulu Mas Jero. Baik-baik Ustaz.
Mana dia? Dia hilang, Pak Ustadz. Lari dia? Iya. Astagfirullah. Allah Akbar. Lari kemana? Lari ke dalam, keluar. Astagfirullahaladzim. Menyerang ya, pakai itu sahabat ya. Pakai tasbih itu sahabat ya. Pakai tasbih, Ustadz. Memang tasbih itu kekuatannya memang dahsyat. Ya Allah. Setelah saya ngambil tongkat ini ya, lari Mas Jero ya. Iya. Kang Selamat sama si jubah hitam itu lari ke depan sana, Ustadz. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Dia sempat lari sahabat ya. Iya. Tak sengaja dia datang sahabat ya. Tahu seperti itu saya dari tadi itu sudah sedia tongkat sahabat ya. Astagfirullahaladzim. Ya udah gini aja kita akhiri. Ayo kita cari. Iya, Akhiri. iya, Ustadz. Iya. Ya udah sahabat ya, saya akhiri dulu sahabat ya. Ayo cari. Iya, Akhiri, Ustadz. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.